untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita menaikkan pujian kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan. Suci, suci, suci.
di hadapan Tuhan. Mari mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan di pagi hari ini, di mana Engkau menyertai kami dalam satu minggu ini, sehingga kami bisa bersama-sama datang ke tempat-Mu yang kudus ini, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, harilah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini. Penuhi segala iman kepercayaan kami Tuhan, supaya kami semakin dalam mengimani bahwa Engkau adalah Juru Selamat dan Penyelamat kami. Bapa di surga, sertai seluruh jemaat-jemaat-Mu yang hadir saat ini. Berkati Tuhan seluruh aspek kehidupan kami. Jauhkan Tuhan segala mara bahaya dari hidup kami. Jauhkan Tuhan segala penyakit dari dalam tubuh kami. Berikan Tuhan segala yang terbaik kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu yang hadir saat ini. Berkati Tuhan rumah tangga kami. Berkati Tuhan seluruh ekonomi rumah tangga jemaat-jemaat-Mu. Berkati setiap pekerjaan usaha-usaha jemaat-Mu saat ini Tuhan, supaya melalui pekerjaan usaha kami bisa berkehidupan di dalamnya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan kepada saudara kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang beribadah melalui online ataupun melalui beribadah di rumah Tuhan. Tolong Tuhan berkati mereka dan berikan segala yang terbaik dalam hidup mereka Bapa. Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini, supaya kami semakin luar biasa lagi Tuhan melayani di setiap ibadah kami. Firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar yang disampaikan oleh hamba-Mu, tolong juga Tuhan Engkau berkati, supaya firman yang dahsyat, firman yang heran itu bisa kami terima dengan sempurna, menjadi pedoman bagi hidup kami. Ampuni Tuhan setiap dosa-dosa maupun pelanggaran yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan, supaya kami layak mendapat berkat maupun anugerah yang dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan sepanjang jalan budi iring. Indonesia
untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, di dunia hatiku, bila-bila tercobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan lapar tak dari deras di depanku, datanglah yang senang. Dari deras di depanku, datanglah yang senang. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Jalan Nyata Sangat Kasih. Di jalanku nyata sana, kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan kesepian di rumahnya yang megah. Jika jiwaku menunggu meninggalkan dunia, ku nyanyikan hadinya, kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan hadinya, kasih dan pimpinannya. Kita membaca kitab kita secara bertanggapan yang terambil dari Mazmur 138 ayat yang pertama sampai 8. Saya akan membaca ayat yang pertama dan ayat berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan pada ayat terakhir kita bersama-sama mengucapkannya. Mazmur 138 ayat pertama sampai 8 dengan perikop di atas. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku sama-sama. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Mulia bagi Bapa. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, terlebih dulu kita mendengarkan laporan keuangan dari Bapak Bendahara kita waktu dan tempat kami bersama.
tanggal 30 Mei tahun 2021. Saldo bulan April tahun 2021 adalah sebesar Rp7.082.715. Untuk total pemasukan selama bulan Mei tahun 2021 adalah sebesar Rp21.063.300. Total pemasukan plus saldo bulan April tahun 2021 adalah sebesar Rp28.146.015. Sedangkan untuk total pengeluaran selama bulan Mei tahun 2021 adalah sebesar Rp22.736.145. Jadi saldo untuk bulan Mei tahun 2021 adalah sebesar Rp5.406.870. Demikian laporan keuangan gereja kita. Kiranya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan nanti diiringi nyanyian apa yang kita sembahkan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau terus memelihara kami walaupun kami sedang mengalami kesulitan di pandemi ini Tuhan. Kami terus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus menyertai kami di sepanjang kehidupan kami ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan ini akan kami kembalikan kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati persembahan kami, supaya persembahan kami Tuhan bisa dipakai oleh gereja-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu, supaya kami bisa lebih lagi Tuhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyanyi apa yang kita sembahkan. Terima
Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita pujian besar anugerah. Titik setiap hati kami, batin kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, untuk boleh untuk bentuk melalui kebenaran firman Tuhan, untuk boleh untuk bangun di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk memberikan semangat kami dalam kebenaran firman Tuhan, bahkan
mengubahkan kami untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menutup bungkus dengan darah-Mu, sehingga yang nampak hanyalah kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah dalam ruangan hati kami yang paling dalam ini. Ada kuasa-kuasa yang ingin merebut daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami usir dan kami tolong menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Yesus yang berotoritas di tempat ini, berotoritas dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami semuanya boleh fokus untuk kami boleh mendengar firman. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kebenaran firman Tuhan hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada semua Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntut mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta segala seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki dan akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Amin. Sampai di situ pembacaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah tentang akulah yang ditolak. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bertanya kepada kita semuanya, apakah Anda, apakah Bapak Ibu pernah yang namanya ditolak? Coba ingat-ingat. Pernah nggak ditolak? Mungkin ada yang mengatakan nggak pernah. Mungkin ada yang mengatakan pernah. Terus kalau saya tanya kembali, bagaimana rasanya ditolak? Enak? Menyenangkan? Ya, tentu saja. Tidak enak. Tentu saja. Bagaimana? Sakit. Sakitnya di mana? Di sini. Di hati. Di pikiran. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau misalnya dalam dunia percaya
percintaan, seorang pria akan merasa sakit hati ketika cintanya ditolak. Benar ya? Atau sebaliknya. Kalau misalnya di dalam keluarga, ketika Bapak, Ibu, dan Saudara perkataannya tidak diterima, mungkin tidak diterima oleh suami, mungkin tidak diterima oleh istri, atau mungkin tidak diterima oleh anak-anak Bapak Ibu, maka akan merasa bagaimana? Hatinya sangat sakit. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, namun saya memberitahukan kepada kita, jika ada penolakan terhadap diri kita, maka kita tidak perlu sakit hati. Kita tidak perlu menguras pikiran kita ketika kita ditolak di dalam segala hal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Samuel itu adalah seorang imam yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang sangat jelek menurut saya. Bahkan dia adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika para tua-tua datang kepadanya di Rama dan berbicara kepadanya, dan pada saat itu para tua-tua mengatakan bahwa mereka meminta raja. Sebabnya apa? Masalahnya apa? Ternyata di situ juga diberitahukan dalam pembacaan kita dari ayat yang pertama. Anaknya, ya, si Samuel punya anak dua di situ ya, yaitu si Yoel sama Abia. Di sana dituliskan bahwa si Yoel dan si Abia hidupnya itu tidak sama dengan Samuel, yang memiliki kejujuran, yang memiliki kerendahan hati, yang baik dan taat kepada Tuhan Allah. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para tua-tua ini mereka membicarakan kedua anak daripada Samuel ini, dan mereka menolak Yoel dan Abia sebagai ibu. Dan itu termasuk juga menolak daripada Samuel. Samuel merasa kesal, ya kan? Di situ dituliskan. Samuel merasa kesal. Samuel merasa sakit hati ketika para tua-tua mengatakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di situ, kenapa para tua-tua itu mereka meminta raja? Kalau kita mau menyelidiki Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Samuel merasakan kesal, ketika Samuel merasa sakit hati, coba perhatikan di situ apa yang dilakukan oleh Samuel. Dan ini juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita ditolak di lingkungan kita, ketika kita ditolak dalam pekerjaan kita, ketika kita ditolak dimanapun kita berada, yang dilakukan oleh Samuel adalah berdoa. Demikian juga kita harus datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Samuel datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang mengesalkan hatinya, apa yang membuat sakit hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita, ketika kita merasa hati kita kesal, merasa hati kita sakit, jangan engkau datang kepada orang, kepada sahabat, atau kepada orang yang engkau percayai, tetapi terlebih yang utama, engkau datanglah pada siapa? Tuhan.
Dan ketika Samuel datang kepada Tuhan dan berdoa di sana, langsung luar biasa ya, dijawab oleh Tuhan. Karena Samuel adalah seorang imam dan memang itulah pekerjaan Samuel. Nah, pada saat dia berdoa kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan di situ dituliskan, dengarkanlah mereka dalam segala hal. Wow, luar biasa ini ya. Dengarkanlah apa yang dikatakan bangsa itu, apa yang dikatakan mereka, dengarkanlah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi penghiburan, kekuatan bagi Samuel adalah Tuhan sendiri mengatakan, bukan kamu yang ditolak, bukan engkau yang ditolak, tetapi akulah yang ditolak. Ketika saya renungkan kebenaran firman Tuhan ini, wow, manusia di zaman itu bisa menolak Tuhan. Apalagi di zaman sekarang. Pasti tidak sedikit orang yang menolak Tuhan. Tuhan katakan, bukan engkau yang ditolak, tetapi akulah yang ditolak mereka. Semenjak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menginginkan Allah lain. Mereka ingin menyembah Allah lain. Kita ingat cerita tentang bangsa Israel ketika Musa tidak ada di hadapan mereka, ketika Musa sedang berbicara, berdoa kepada Allah, dan di lembah sana bangsa Israel apa yang dilakukan? Mereka membuat patung, mereka membuat anak lembu dari emas, dan pada saat itu setelah sudah jadi mereka sembah. Nah, dari sinilah Tuhan katakan bahwa bukan engkau Samuel yang mereka tolak, bukan, tetapi akulah, tetapi aku sebagai Tuhan yang mereka tolak, akulah yang mereka tolak. Mereka tidak mau Allah menjadi rajanya secara langsung. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan pernah juga menolak Tuhan dalam hidup? Coba kita renungkan. Pernahkah engkau menolak Tuhan? Ketika Tuhan berbicara kepada Samuel, dengarkanlah apa yang dikatakan mereka dalam segala hal. Dan Tuhan masih sayang pada mereka juga. Dan di dalam ayat yang ke-9, Tuhan memberitahukan melalui Samuel, dikatakan, hanya ingatkanlah kepada mereka dan ingatkanlah kepada bangsa itu. Kasih tahu kalau mereka minta raja, apa yang menjadi haknya raja, mereka harus berikan. Kalau selama ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka rajanya adalah Tuhan langsung, enak. Ketika mereka mau datang beribadah, mereka melakukan dosa, dia memberikan korban buat Tuhan untuk penghapusan dosa. Cukup itu saja, dia datang kepada Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan dan penghapusan dosa. Tetapi ketika mereka sudah minta raja, seorang pemimpin, mereka harus perhatikan baik-baik di dalam ayat yang ke-9 sampai seterusnya, sampai habis ya, di dalam ayat yang sampai ayatnya yang ke-16. Di sana Samuel diberitahukan kepada Tuhan untuk memperingatkan mereka secara baik-baik. Karena apa? Karena anak mereka laki-laki akan dijadikan apa? Prajurit. Dan anaknya itu harus apa? Bekerja buat raja. Anaknya perempuan bagaimana? Harus menjadi juru masak, juru minum, juru ramuan, dan segala macam. Bahkan budak-budaknya
Dan bukan itu saja yang harus mereka berikan buat raja, bahkan ladangnya, bahkan hasil panennya, kalau itu diminta oleh raja, mereka harus berikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga memberitahukan kepada Samuel, kasih tahu kepada bangsa itu, ketika mereka menderita karena raja itu, ketika mereka sedang teriak kepadaku, maka aku tidak akan menjawabnya. Wow, ini adalah sangat berbahaya bagi kita, bagi umat itu pada saat itu. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan melalui Samuel, bahwa apa yang mereka teriakkan ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan dengar. Itu di dalam ayat yang ke-18. Ayatnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Bangsa itu pun masih mengeraskan hatinya. Walaupun Tuhan tidak mau menjawab ketika mereka mengalami kesulitan, ketika mereka mengalami beban yang begitu berat. Kalau kembali ke belakang, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami kelaparan, tinggal bicara kepada Tuhan. Dan pada saat itu bagaimana Tuhan memberikannya? Ketika ada musuh datang kepada bangsa itu, siapa yang berperang? Yang berperang Tuhan pada saat itu. Tetapi ketika mereka sudah memilih raja dan punya raja, mereka sendiri yang harus berperang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya tanya kepada kita semua, salahkah bangsa Israel meminta raja? Tentu saja tidak. Kalau itu dibicarakan kepada Samuel dan kepada Tuhan atas persetujuan daripada Tuhan, tidak menjadi persoalan. Tetapi apa yang menjadi persoalan? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi persoalannya adalah karena mereka menolak daripada itu, menolak yang namanya Allah yang menjadi raja. Kenapa mereka menolak? Hal yang pertama, mereka menolak itu karena mata. Kenapa saya katakan itu karena mata? Mata mereka melihat bahwa bangsa lain memiliki raja. Wah, dilihatnya begitu enak. Bisa saja pada saat itu bangsa lain memiliki raja, memiliki istana yang begitu mewah, sehingga bangsa Israel itu ingin seperti bangsa lain. Melihat enaknya punya raja lain, raja yang mereka bisa agung-agungkan secara langsung. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, kalau kita misalnya melihat rumah tangga orang lain, bagaimana? Kadang, wah enak ya rumah tangga orang lain itu, tapi tidak melihat dalamnya, bagaimana dia mempertahankannya, bagaimana dia memperhatikan keluarganya, bagaimana dia bergumul untuk pendidikan daripada anak-anaknya. Tetapi kita melihatnya dari jauh, wow, enak sekali ya keluarga itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel melihat bahwa bangsa lain itu memiliki raja begitu enak, begitu luar biasa, begitu agung, dan kekuasaan yang mereka miliki, sehingga ingin dan rindu seperti bangsa lain. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan bahwa mata kita ini sangat jahat kalau tidak kita
kebenaran firman Tuhan. Mungkin para pria atau bapak-bapak melihat, ya matanya melihat istri tetangganya, wow, lebih cantik dibanding istri sendiri. Karena apa? Setiap hari melihat istrinya. Tidak ada istimewanya, tetapi melihat istri orang lain, wah lebih cantik, lebih ramah, lebih enak dibawa untuk bercerita. Tetapi istri sendiri tidak bisa. Itu karena apa? Mata. Atau sebaliknya, kau wanita atau ibu-ibu, wah enak ya melihat suamimu itu romantis, selalu mendengar apa yang engkau ceritakan. Nah, mata itu sangat jahat. Oleh karena itu perhatikan. Atau anak-anak atau pemuda, oh enak ya kamu punya orang tua seperti itu. Orang tuamu baik, orang tuamu kaya, orang tuamu dan lain sebagainya. Mata melihat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, awasilah matamu dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, keinginan hati. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya renungkan kebenaran firman Tuhan, bisa jadi bahwa bangsa Israel itu menginginkan, di salah satu mereka itu ingin menjadi raja. Bisa jadi mereka adalah politiknya tinggi, ingin kekuasaan. Keinginan hati mereka sehingga menolak Samuel sebagai imamnya. Oleh karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan juga awasilah keinginan hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keinginan bisa menjerumuskan kita di dalam dosa. Keinginan bangsa Israel ingin menjadi punya raja, membuat mereka apa? Mereka sengsara. Karena apa? Apa yang menjadi haknya raja mereka harus berikan. Oleh karena itu harus kita perhatikan dalam kehidupan kita pun. Apa keinginan kita? Apakah nantinya membuat diri kita tidak baik, tidak benar? Oleh karena itu perhatikan. Hal yang ketiga, ketidakpuasan. Ketidakpuasan bangsa Israel, para tua-tua itu. Karena apa? Melihat anak daripada Samuel, Yoel dan Abia. Mereka tidak puas. Bisa jadi dalam pelayanannya tidak puas. Atau misalnya dalam gereja ini tidak puas dengan pelayanan pendeta yang saat ini. Nah, ketidakpuasan inilah di saat itu mereka minta raja. Ketidakpuasan inilah mereka menolak Samuel. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa akulah yang ditolak. Yang ditolak Tuhan. Mereka tidak ingin bahwa yang memimpin itu Tuhan secara langsung. Tidak mau. Jadi ketidakpuasan yang membuat mereka menolak daripada Tuhan. Maka Tuhan katakan sekali lagi, dengarkanlah apa yang dikatakan mereka dalam segala hal. Dalam diri kita pun demikian. Ketidakpuasan itu memang ada di dalam diri kita. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan menjadikan kambing kita orang lain. Bisa jadi bahwa bangsa Israel itu, para tua-tua itu dan orang-orang itu tidak puas dengan pelayanan
Yoel dan Abia sehingga menjadi kambing hitam untuk ganti raja. Enggak imam lagi, minta raja yang tegas, yang gagah perkasa, yang bisa berperang bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketidakpuasan itu juga ada di dalam setiap manusia. Mari kita kontrol ketidakpuasan diri kita. Kita sebagai suami, kita sebagai anak, sebagai istri atau orang tua, itu pasti selalu ada ketidakpuasan. Namun mari kita sebagai anak-anak Tuhan bicarakan secara langsung, secara berkeluarga, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Yang terakhir, karena tidak cocok atau tidak paham, tidak sepaham dengan apa yang dilakukan Abia, apa yang dilakukan oleh Yoel, apa yang dilakukan oleh Samuel, mereka tidak sepaham. Dan apa yang diinginkan oleh Tuhan, bangsa itu juga nggak sepaham. Apa yang diinginkan oleh Tuhan, mereka tidak mengerti. Kalau Tuhan menghendaki bahwa rajanya itu Tuhan secara langsung, tetapi bangsa itu maunya siapa? Raja yang mereka pilih. Dan akhirnya kalau kita mau terus baca, yaitu Saul. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia itu senantiasa melihat apa yang ada di depan mata kita. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, awasilah matamu, hatimu, dan segala hal. Oleh karena itu kita semuanya bisa menerima apa yang menjadi kekurangan orang lain, apa yang menjadi kelemahan orang lain. Karena apa? Setiap orang itu rindu selalu diterima oleh orang lain. Betul? Setiap kita itu ingin dan rindu diterima semua orang. Tapi yang namanya hidup, seringkali kita mengalami apa? Penolakan. Walaupun maksud daripada Bapak Ibu baik, tetapi ditolak. Mungkin dalam pekerjaan, ya, mungkin di sekolah, mungkin di lingkungan gereja, mungkin di lingkungan Bapak Ibu dan Saudara tinggal. Gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga punya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga pernah ada di dalam dunia ini. Dia juga pernah ditolak. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Ketika kita ditolak, maka jangan merendahkan diri kita sendiri. Jangan tidak terima, terus menyesali diri. Kenapa saya tidak diterima? Kenapa saya ditolak? Kenapa saya begini dan begini? Tidak perlu. Terimalah dirimu. Ketika dirimu ada sisi yang tidak baik atau negatif, itu buruk, berubahlah. Mari kita sama-sama berubah melalui kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Melalui kebenaran firman Tuhan, kita diubahkan menjadi orang yang hidup, tidak ditolak oleh Tuhan. Itu kita lebih bersyukur, ya. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus, ya, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Kita tetap bertindak baik dan bertutur kata baik, dan juga saling menghormati satu dengan yang lainnya, baik itu yang kecil, yang dewasa, yang tua. Mari kita semua menghormatinya, supaya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan saling antara satu dengan yang lainnya. Karena apa yang kita lakukan bukanlah kita menolak orang tersebut, tetapi kita menolak Tuhan. Oleh karena itu apa? Bahwa Tuhan menerima siapa saja yang mau datang kepadanya. Oleh karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan terus lakukan, ya, lakukan
Ketika terjadi, sekali lagi, ketika terjadi penolakan di dalam diri saudara, tetaplah bersuka cita, karena Tuhan tidak akan pernah menolak dirimu ketika engkau datang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah kami yang senantiasa menerima kami semua dalam segala keadaan. Mungkin dalam kekurangan, kelemahan, Engkau menerima kami sebagai manusia yang berdosa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan, untuk kami sebagai manusia tidak menolak Engkau, tetapi kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bernyanyikan pujian dengan berserah kepada Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Roh dan jiwa. Ku berserah. Dialah juru selamat kita. pengiriman barang dari Singapura, kiranya Tuhan akan memberikan kelancaran dalam surat menyurat, bahkan dana yang diperlukan untuk pengiriman ke Pontianak ini, sehingga
penyelesaian pembangunan gereja ini boleh selesai oleh karena anugerah dan pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pertumbuhan seluruh jemaat kami, baik itu kualitas maupun kuantitas, ke dalam tangan-Mu, supaya mereka senantiasa terus dipelihara oleh Tuhan, baik itu mereka yang beribadah di rumah maupun di tempat ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu sangat memberkati kehidupan mereka. Kau akan tetap memperhatikan, bahkan Kau tetap memberkati setiap apa yang mereka perlukan dalam kehidupan setiap hari lepas hari. Mereka di dalam pekerjaannya ataupun usahanya dalam kesulitan, mari Tuhan ulurkanlah tangan-Mu supaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang sakit yang pada saat ini, kiranya Tuhan akan terus memberikan pemulihan. Kami menyerahkan untuk Ibu Jansetim, kami menyerahkan untuk Ibu Suryati ke dalam tangan Tuhan. Bahkan yang lainnya mereka mengalami sakit penyakit, tetapi Tuhanlah melalui darah-Mu yang kudus dapat menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk kelanjutan daripada anak-anak-Mu, baik itu SD, baik itu SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, tuntun mereka ketika mereka mencari tempat sekolah yang baru, supaya Tuhan akan menunjukkan sehingga sekolah yang baru boleh tepat buat anak-anak-Mu untuk menempuh daripada studi mereka, sehingga mereka boleh bisa mengikuti pelajaran, sehingga hidupnya boleh direda oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, kiranya Tuhan rawat hidup mereka, bahkan cita-cita mereka, angan-angan mereka, bahkan kerinduan-kerinduan yang mereka inginkan, kiranya Tuhan juga akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk pemeliharaan daripada bangsa dan negara Indonesia ini dalam pandemi. Kiranya Tuhan akan terus menolong melalui presiden, wakil presiden, aparat, bahkan jajarannya, semuanya pakailah mereka untuk terus membuat negara ini boleh stabil dalam penyaluran vaksin. Kiranya Tuhan juga akan terus menolong setiap orang-orang yang terlibat, baik itu dokter, perawat, bahkan semua orang yang berbagian di sana. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kelancaran dan perlindungan senantiasa. Secara khusus kami berdoa juga untuk kota Pontianak ini. Kiranya Tuhan juga akan memelihara, memberikan perlindungan. Kami menyerahkan untuk setiap orang-orang yang terkena virus corona. Kiranya Tuhan juga akan menolong mereka, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan kuatkan, supaya mereka terus diberikan kekuatan dan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini, besok, bahkan sampai dengan selama-lamanya. Amin.
Ya, masih yang lama belum ada itunya.